Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pagi hari ini kita bisa jumpa kembali. Pagi hari ini lokasi syuting mengambil di tepi sebuah pantai yang begitu indah. Ada laut, ada pantai, ada pegunungan di belakangnya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu betul, kita sadar betul tentang suatu kebenaran mutlak yang kita tahu, saudara. Apa itu, saudara? Yaitu suatu kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu sudah menetapkan suatu standar hidup untuk anak-anaknya. Apa itu? Apa standar hidup yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Yaitu bahwa Tuhan Yesus ingin bahwa kita sebagai anak-anaknya itu harus hidup seperti dan sebagaimana Yesus hidup. Yaitu hidup dalam kebenarannya, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ini standar hidup yang Tuhan mau untuk setiap kita anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pada prakteknya seringkali tidak sedikit orang-orang yang menamakan dirinya orang Kristen, menyebut dirinya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Seringkali ketika mereka harus menjalani hari-hari mereka merasa berat sekali, merasa tidak mampu, dan kemudian menjadi gagal untuk bisa mempraktekkan hidup sebagaimana seharusnya standar hidup anak-anak Allah. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, di sekeliling kita. Dan kerennya lagi, saudara, ternyata Tuhan tahu betul kelemahan manusia yang satu ini. Dia tahu betul apa penyebab dari kegagalan demi kegagalan anak-anak Tuhan. Apa itu, saudara? Ini, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, ketika kedagingan atau pola pikir yang lama dari manusia lama masih menguasai hidup kita, apa akibatnya, saudara? Mata rohani kita dibutakan, telinga rohani kita menjadi tuli, pikiran kita tidak lagi sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi walaupun label kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang benar, orang Kristen, tapi pada kenyataannya kita tidak mampu dan seringkali gagal untuk hidup sesuai standar hidup anak-anak Allah. Sebab itu, saudara, di hari-hari terakhir pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, Dia berjanji kepada kita bahwa Dia akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya untuk menyertai kehidupan kita. Apakah itu? Yaitu Roh Kudus. Saya kasih Tuhan, Roh Kudus yang menyertai hidup anak-anak Tuhan adalah pribadi penolong. Apa saja yang bisa Roh Kudus bantu dalam hidup anak-anak Tuhan? Yang pertama, saudara, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan perkataan firman Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes pasalnya 14 ayat yang ke-26, saya bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, manusia itu pada dasarnya itu manusia yang sering lupa, saudara, pelupa. Tetapi firman Tuhan katakan Roh Kudus akan menolong anak-anak Tuhan, membuat firman Tuhan yang kita dengar itu tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Dan pada saat diperlukan atau pada saat kita mungkin sedang dalam masalah, kita sedang dalam pergumulan, dalam kesulitan, maka Roh Kudus ini akan berbicara pada kita. Dia akan mengingatkan kita akan firman-firman yang tepat yang sudah kita dengar. Untuk kita dimampukan, kita dikuatkan untuk mengatasi masalah kita, mengatasi pergumulan kita, menang atas kesulitan kita. Itu yang pertama, peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Kemudian poin yang kedua, apalagi yang Roh Kudus bisa kerjakan dalam hidup anak-anak Tuhan? Yang kedua, Roh Kudus membantu kita untuk mengubah karakter kita. Saudara kasih Tuhan, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang seringkali takluk
pada keinginan daging, tidak dapat menguasai dirinya, tidak dapat mengontrol, dan semata-mata dia ikuti keinginan daging hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Contohnya saudara, ketika kita disakiti orang atau dirugikan orang, diperlakukan tidak adil oleh orang lain, seringkali kita itu terbawa emosi, kita kepengen cepet-cepet langsung marah saudara. Tapi saudara, dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita, dia sebagai penolong dalam hidup kita, dia akan memampukan kita. Kita akan dimampukan untuk untuk menahan diri, menahan emosi, menguasai diri, sehingga kita tidak lagi dibuat cepat marah saudara. Jadi intinya, daging ini bisa dikalahkan oleh Roh Kudus ketika kita memberi hidup kita seutuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Asal kita mau taat kepada Roh Kudus ini, maka karakter-karakter manusia lama kita sedikit demi sedikit akan diubahkan menjadi karakter anak-anak Allah. Puji Tuhan. Peranan Roh Kudus yang ketiga, Roh Kudus akan menyertai dan memberikan kekuatan serta keberanian untuk kita bersaksi. Saudara, tugas yang Tuhan Yesus kasih buat anak-anaknya itu mudah saudara, yaitu menjadi saksinya. Bersaksi yang bagaimana? Kita menceritakan saja semua pengalaman hidup kita bersama Tuhan Yesus, pertolongan-pertolongannya, mujizat-mujizatnya yang sudah kita terima dan kita alami. Kita menceritakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mau saksikan kepada banyak orang. Saudaraku, untuk bersaksi itu tidak dibutuhkan pendidikan yang tinggi. Semua orang bisa bersaksi. Semua orang bisa menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Roh Kudus yang akan memimpin saudara dan saya untuk menuntun, memberikan kemampuan. Bahkan Roh Kudus, firman Tuhan katakan, akan bersaksi bersama-sama dengan kita. Maka hasilnya saudara, kesaksian kita akan menjadi kesaksian yang hidup, yang akan memberkati banyak orang yang mendengarkannya, sehingga membuat banyak orang yang mendengar menjadi tertarik kepada Tuhan Yesus. Sebab itu saudara, mari di waktu-waktu ini, waktu 10 hari doa mencari kepenuhan Roh Kudus, mari kita minta agar Tuhan Yesus memenuhi dan melengkapi masing-masing kita dengan Roh Kudus-Nya. Saudara, karena hanya dengan kuasa dan karya Roh Kudus-lah kita akan dimampukan untuk bisa hidup sesuai dengan standar hidup anak-anak Allah. Yaitu apa aja? Saudara akan dimampukan senantiasa hidup di dalam kebenarannya. Dan saudara akan dimampukan untuk terus menjadi saksi Kristus. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.